laporan presentasi di depan rekan dan juga di depan ini ya, di depan leader gitu, di depan bos gitu. Jadi public speaking itu penting karena semua orang di muka bumi ini pasti ada minimal satu momen dalam hidupnya harus ngomong depan publik gitu. Nah, publik ini untuk semua orang, benar-benar semua orang pasti pernah punya rekan kerja gitu ya. Sebenarnya kalau dibilang kinerjanya bagus atau enggak, sama aja sama kita, ya. Kinerjanya sama kita, target yang tercapai juga sama kita gitu. Tapi kok bos-bos ya, atau kok atasan-atasan lebih tahu dia ya? Oh, karena ternyata skill komunikasinya baik, cara menyampaikan apa yang sudah dia kerjakan lebih jelas, lebih baik dibanding kita. Jadi apapun pekerjaan rekan-rekan gitu ya, apapun pekerjaan manusianya, komunikasi itu penting banget. Public speaking itu buat semua orang gitu. Oke, itu tadi pentingnya public speaking gitu ya. Kalau kita balik lagi ke ada orang yang mungkin kinerjanya sama aja sama kita, tapi cara komunikasinya baik gitu ya. Salah satu tujuan ketika kita punya skill gitu ya, punya public speaking itu kan skill, bisa bisa ngomong depan banyak umum gitu ya, bisa ngomong depan banyak orang. Itu kan sebuah skill ya. Ketika kita punya skill itu tuh bisa nambahin kualitas diri kita gitu. Karena kita punya skill baru dan skillnya sangat-sangat amat powerful, yaitu adalah public speaking, bisa ngomong sama orang, bisa ngajak orang. Nah, tujuannya emang apa sih? Kenapa skill public speaking itu aku bilang bisa se-powerful itu? Karena tujuannya adalah ya intinya sebenarnya kalau kita ngomongin soal ngomong gitu ya, ngomongin intinya apa sih? Pesan yang pengen kita sampaikan di orang, nyampe. Percuma kita ngomong panjang kali lebar dengan bahasa harmonisasi, vikinisasi, atau bahasa-bahasa berat lainnya ya. Tapi orang nggak ngerti buat apa, ya nggak. Jadi gitu. Kalau berdasarkan pengalaman aku, public speaking yang paling penting adalah orang paham apa enggak sama apa yang kita omongin. Orang ngerti apa enggak nih sama yang kita omongin, gitu. Percuma punya bahasa yang tinggi-tinggi gitu ya, tapi kalau nggak tepat diomonginnya dan orang jadi kayak nggak ngerti, nggak paham, nggak mudeng, buat apa ya. Jadi menurut aku tujuan public speaking atau berkomunikasi gitu ya di depan banyak orang adalah pesan atau yang pengen kita sampaikan tuh orang ngerti, orang dapatlah maknanya gitu ya. Dan yang kedua, ini setingkat lebih tinggi lagi, adalah kita memberikan sesuatu dalam tanda kutip kepada penerima pesan. Ya, jadi misalnya kita mau memberikan laporan gitu ya kepada atasan kita gitu. Nah, sesuatu yang bisa didapetin sama atasan kita kan yang tadinya dia nggak tahu jadi tahu gitu kan, karena kita ngasih tahu tentang laporan kita. Atau bisa jadi misalnya orang yang tadinya diem jadi ketawa gara-gara omongan kita. Nah, itu kan kita memberikan sesuatu. Kita memberi efek sama orang itu, ya kan? Jadi sebenarnya nggak usah dipusing-pusingin, orang yang jago public speaking belum tentu orang yang ngomongnya rapih gitu ya, atau orang yang ngomongnya baku, formal seperti pembawa berita gitu. Enggak. Menurut aku, public speaking itu berhasil ketika kita bisa menyampaikan atau kita bisa membuat orang itu mengerti maksud kita, dan kita bisa memberikan efek atau impact terhadap mereka, bisa memberikan sesuatu gitu. Nah, makanya aku harap setelah webinar ini selesai gitu ya, rekan-rekan di sini bisa dapat pandangan tentang public speaking, dan tenang aja, aku akan bahas dari nol banget. Dalam artian benar-benar dasar-dasarnya public speaking gitu. Dan bisa akhirnya diterapkan di dunia kerjanya rekan-rekan gitu dari Unifan gitu. Jadi intinya sebenarnya itu, public speaking tujuannya udah yang penting pesannya nyampe, terus kita bisa punya impact. Impactnya bisa dari nggak ketawa jadi ketawa, dari nggak tahu jadi nggak tahu, dari nggak ngerti jadi ngerti gitu. Dan di depan orang banyak, karena ngomongnya
public speaking gitu ya. Jadi di depan publik gitu. Nah, ini adalah sebuah fakta ya rekan-rekan dari yang namanya public speaking. Kita kan public speaking kita ngomong nih, ya kan? Kita ngomong menggunakan suara kita. Untuk mengeluarkan suara kita, badan kita nih, tubuh kita nih ibarat mesin. Yes, jadi badan kita nih ibarat mesin, ya, yang mesti mesin, gitu. Jadi lancar atau enggaknya kita ngomong, apalagi di depan umum, di depan publik, gitu ya. Itu tergantung juga dari seberapa persiapan yang kita lakuin sebelumnya. Nah, kalau misalnya kita udah bisa bikin lawan bicara kita ngerti gitu ya, apa yang kita omongin tuh punya efek, punya impact, tapi suara kita nggak enak kan juga nggak enak ya rekan-rekan. Jadi pemanasan ini penting banget untuk output suara dari mesin ini nih, mesin ngomong ini nih. Nah, makanya harus ada pemanasan. Ini kalau dilatih minimal setiap hari selama 2 bulan aja akan ada perubahan yang signifikan, akan ada perubahan yang oke banget gitu dalam olah suara terutama untuk persiapan mau public speaking gitu. Yang pertama adalah muka, singa, dan muka lemon. Nah, maksudnya apa tuh? Jadi yang aku bilang, kalau kita public speaking itu kan ini kita ngomong ini adalah mesin ya, harus dipanasin gitu. Otot-otot yang kepake tuh nggak cuma otot di bibir aja, nggak cuma di muka aja, tapi sampai leher-leher sampai pundak-pundak. Makanya ini harus dipisahin. Yang pertama yang pengen kita mesti dipanasin. Yang pertama yang mesti dipanasin adalah otot-otot dari muka dan otot-otot dari bibir ya atau mulut ya. Muka singa maksudnya kayak gimana tuh? Jadi kita mengaum ya, kita membuka semua otot-otot muka kita gitu ya dengan mengaum. Jadi kayak singa gitu. Gitu. Gak usah takut jelek, Pak, Bu. Gak usah takut jelek karena emang udah. Bercanda ya. Jadi silakan dicoba. Harus pakai tangan dan kayak juga diregangin juga ototnya. Jadi kayak wah gitu. Itu akan menarik otot-otot kita jadi lebih lentur. Nantinya lebih fleksibel saat kita ngomong. Jadi lebih minim untuk belibet. Nah, ini pemanasannya. Muka singa sama muka lemon. Jadi habis mengaum, wah, kita keaseman. Habis kayak makan lemon. Kecut. Kecut. Jadi, wah, kecut gitu. Jadi, wah, nah, benar kayak Mas Fikri tuh. Gak apa Mas Fikri, gak usah jaim, gak usah takut. Biar lebih seru, kita ajak Unifam semua buka kameranya yuk, kita cobain bareng gitu kan. Ini saya doang nih mukanya dari tadi. Makanya. Yuk kita buka kameranya, kita cobain bareng-bareng yang seperti diajak Mbak Raya tadi, muka singa sama muka lemon gitu. Cobain Mbak, kita ulang lagi Mbak, muka singa sama muka lemon. Berapa kali ya Mbak? Buka kameranya, aku pengen lihat, tenang aja, nggak takut jelek. Karena ini buat biar otot kita panas gitu ya. Oke, coba ya. 1, 2, 3. Wah, kecut sekarang kecut. Kecut lagi. Buka lagi. Kecut. Nah, gitu. Ini yang pada pakai seragam dari PT Fonusa Agung Mulia kayaknya pada ngetawain satu sama lain ya. Oke. Sorry Mbak Raya, ini saya mau menyapa dulu. Ada Bu Kun di sini, Bu Suniarti Bu Kun. Halo Bu Kun, dia VP dari R&D kita, Mbak Raya kebetulan. Baik. Selamat datang, Terima kasih Bu, udah hadir Bu. Silakan. Terima kasih Bu sudah hadir. Silakan Mbak Raya, lanjut lagi. Ya, sekarang kita lagi akan ada di selanjutnya, ya di pemanasan setelah kita muka singa dan kita kekecutan karena lemon. Jadi muka singa, muka lemon. Nah itu lakuin terus aja selama 1 menit lah ya. Terus abis itu selanjutnya adalah suara motor, yaitu brrrr dan rrrr. Gitu. Jadi brrrr. Gitu. Coba aku lihat yang udah coba di sini. Coba ya.
Coba, ayo, coba. Ayo dong, dinyalain kameranya, kita cobain bareng-bareng. Kak Arfiana. Jangan saya dong, saya pemalu soalnya. Saya pemalu nih. Gak usah, sekali lagi gak usah takut jelek. Ibu Arfiana nih gini. Gak usah takut jelek karena udah ya. Coba. Kak Irna. Ada Kak Catrin, Kak Rahmanita, Kak Anggun. Oh. Hai, coba di. Ayo kita pakai aba-aba Mbak Raye. Boleh ya? 1, 2. Oke. Ya, nanti udahan ini laptopnya banjir semuanya ya. Kecipratan. Nggak apa-apa. Dilap dulu pakai tisu ya. Dilap dulu pakai tisu, langsung banjir itulah ya. Itu adalah pemanasannya. Nah, ini kalau misalnya dilatih selama 2 bulan aja minimal setiap hari, kita tuh jadinya udah punya ini, udah punya apa ya, udah punya settingan ya, settingan otot-otot kita tuh udah, kan otot kita tuh punya memori ya. Jadi kalau kita sering gerak, otot kita tuh bisa kebiasa gitu. Nah ini sama juga sama pemanasan ini. Aku pribadi sekarang kalau sebelum MC udah nggak sebanyak ini pemanasannya, tapi yang jelas aku masih suka buka lemon, buka singa sama dan cepat aja gitu sebelum ngomong supaya nggak belibet ngomongnya. Gitu. Lanjut lagi pembelit lidah. Nah pembelit lidah ini adalah yang kayak ini loh. 1 biru, 2 biru, 3 biru, 4 biru, 5 biru, 6 biru, 7 biru, 8 biru, 9 biru, 10 biru. Nah, itu adalah pembelit lidah. Gunanya untuk apa? Gunanya untuk melatih otot mulut kita atau lidah kita gitu ya. Supaya lebih lentur, jadi nggak kaku dan nggak gampang belibet. Nah, gitu. Jadi bisa dicari-cari ya. Setiap orang tuh biasanya punya kelemahannya masing-masing. Kalau aku nggak tahu kenapa lebih sering keserimpet atau kelibet kalau lagi ngomong yang banyak huruf K-nya gitu. Jadi aku lebih sering pemanasan pakai kata-kata kakiku kaku-kaku kayak, nah kayak gitu. Jadi cari aja nanti di Google pembelit lidah, bisa dijadiin latihan untuk public speaking. Coba dilatih aja ya. Lanjut lagi berdengung. Nah ini Mbak Raye, ya? Mbak Raye, kita boleh cobain nggak nih? Mungkin dari salah satu Unifamers kita ajak untuk cobain ya ucapan pembelit lidah. Boleh dong, boleh dipanggil Ada aja. Yang mau coba nggak nih? Ya. Siapa nih? Ayo. Atau Mas Fikri pilih juga boleh. Boleh, saya pilih aja ya. Siapa yang ada di sini ya? Ini ada Pak Arif. Gimana nih? Kita ajakin aja kali ini Pak Arif ya. Boleh. Pak Arif, coba aku Ayo Pak Arif. Unmute dulu Pak Arif. Pak Arif. Selamat siang Pak Arif. Waduh, ini kayaknya. Oh, lagi di jalan katanya. Kita coba lagi ke Mbak Irna nih. Coba nih Mbak Irna nih yang lagi di pabrik. Ayo Mbak, jangan tiba-tiba malu gitu. Unmute dulu, kita cobain ucapin pembelit lidah. Silakan Mbak Raya dipandu nih, ngomong apa nih gitu. Oke, aku akan taruh di chat aja ya. Aku akan taruh di chat. Jadi tinggal baca aja nih. Oke, pembelit lidahnya adalah, coba ini aku tulis dulu. Oke, ditunggu ya. Oke, sambil nunggu kita ngobrol-ngobrol. Mbak Irna, sehat Mbak Irna? Sehat, agak serak-serak basah suara saya. Waduh, ini yang kita cari nih, suara-suara serak-serak basah gini nih. Sehat, agak mohon maaf Mbak Irna, di bagian apa? Saya bagian PPIC, Pak. Oh, PPIC. Yes. Baik. Nah, oke, itu udah ada tuh. Yuk, kita cobain, Mbak. Jangan coba-coba cium cucuku kalau cuma mau cium cucuku cuma-cuma. Nah, juga bisa ini juga susah nih. Coba.
Lumayan ya, belibet banget itu. Buaya biawak buayan. Nah, sekali lagi deh. Coba. Kuaci kecoa cakwe. Kuaci kecoa cakwe, kuaci kecoa cakwe, kuaci kecoa. Kuaci kecoa cakwe, kuaci kecoa cakwe, kuaci kecoa cakwe. Tapi nanti lama-lama kalau misalnya ya. Itu latihannya kira-kira berapa lama Raya waktunya? 10 tahun kah kayak gitu terus ngomongnya bagaimana tuh? 11 tahun. Enggak ya. Jadi enggak. Sebenarnya secepat aja sih, kayak kalau aku tuh kalau butuh panas aja gitu mesinnya, ini kita kan mau ngomong ya. Jadi butuh panasin mesin aja kalau lagi sering belibet gitu ya. Aduh, kok ngomong belibet-belibet mulu nih misalnya pas siaran gitu. Biasanya aku akan cari gitu ya pembelit lidah gitu untuk kayak biar panas gitu. Jadi ini sih, ini sama yang terakhir nih juga sama pentingnya ya. Jadi selain muka singa, muka lemon, suara motor, pembelit lidah, berdengung atau bahasa Inggrisnya adalah humming. Jadi seperti apa ya, bersenandung gitu loh, tapi hanya nggak buka mulut, jadi cuman gitu. Jadi gitu. Atau cuma bisa satu nada aja juga bisa. Ini adalah satu pemanasan ya, yang kenapa aku bilang penting banget, karena banyak ke aku yang komen gitu ya, Kak gimana sih caranya supaya gak cempreng gitu, suara aku cempreng banget nih, gak enak didengar. Nah, dengan rekan-rekan melatih berdengung atau bersenandung ya, itu bisa nambahin bass di suara kita gitu. Jadi kan kalau musik kan suara gitu terdiri dari berbagai macam layer gitu kan. Suara kita juga nambahin bass di suara kita sehingga suara kita nggak cempreng. Lebih nggak cempreng lah istilahnya. Tahu dari mana humming kita tuh bener atau enggak? Coba lagi, makin rendah lagi. Kalau bibir kita bergetar dan gatel, atau kalau kita pegang punggung belakang getar, itu berarti kita udah benar berdengung atau bersenandung atau hummingnya. Nah, kalau kita sering-seringin itu, di suara kita nih nanti akan nambah bassnya, jadi akan nggak secempreng itu. Gitu, akan jadi lebih ngebas gitu. Nah, ini makanya kalau misalnya mau ngomong depan publik tapi insecure karena takut suaranya cempreng, ini bisa jadi solusi. Latihan tapi yang intensif, dalam artian bisa 2 bulan gitu ya, setiap hari lakuin aja, pasti ada perubahan. Itu pasti banget. Ingat ya, kalau bibirnya getar terus gatel, sama punggung, kalau kita pegang punggung kita terus getar, nah itu berarti udah benar tuh hummingnya. Gitu. Jadi ini solusi buat yang cempreng-cempreng. Oke, next ya. Ini untuk pemanasan. Nah, selanjutnya soal napas. Ya. Jadi ini masih berhubungan dengan suara yang keluar dari mulut kita. Belum ngomongin soal isi omongannya ya. Jadi kan kita mau ngomongin dari nol, public speaking dari nol. Adalah soal napas. Jadi, ya, suara itu kan kita mengeluarkan getaran dan juga udara, ya kan? Makanya kita keluar tuh suaranya. Makanya penting banget untuk mengatur nafas saat kita bicara. Kalau kita nggak ngatur nafas, kalau kita lupa untuk nafas, kita pingsan. Karena faktanya ketika kita bicara, kita itu berhenti bernafas. Coba aja. Ngomong, nggak ada udara yang masuk atau keluar dari hidung kita. Nggak ada. Jadi makanya kalau kita ngomong kebanyakan gitu ya, atau abis ngomong cepet, sesek gitu, karena kehabisan napas gitu ya. Jadi faktanya adalah itu. Ketika kita bicara kita berhenti bernafas, makanya penting banget
Halo Mbak Raye, sepertinya nge-lag ya. Oke. Halo Mbak Raye, sudah tersambung lagi. Mohon maaf, tadi ada listrik rumah aku mati, jadi wifi-nya mati. Oh, Sorry. oke. Oke, lanjut lagi ya. Silakan Tadi kita Mbak. sampai mana? Sampai aturlah nafas, Mbak. Oke, baik. Sorry ya. Lanjut lagi, aku share screen dulu. Nah, ini dia ya. Oke. Ketika kita bicara, kita berhenti bernafas, makanya itu penting banget buat nafas. Tapi nafas yang seperti apa sih yang bisa bikin suara kita tuh kedengeran nyaman di kuping orang lain ya, di depan banyak orang, adalah nafas dari perut. Pasti sering dengar deh istilah suara perut gitu kan. Pasti sering dong dengar suara perut gitu. Pakai suara perut. Nah, itu sebenarnya adalah diafragma. Faktanya, ketika kita bisa menggunakan nafas dari diafragma kita, itu kita bisa menampung udara 30 lebih banyak. Jadi kita mau ngomong panjang nih, Mas Fikri nge-MC 3 jam, kuat. Atau ada rapat yang mesti ngasih laporan berjam-jam gitu ya, kuat. Suaranya nggak gampang ngos-ngosan gitu. Ya karena ini menggunakan nafas dari perut atau diafragma. Karena bisa menampung udara 30% lebih banyak. Gimana cara kita menampung udara lebih banyak dengan menggunakan nafas diafragma? Latihannya adalah dengan, jadi coba tangannya kita pegang ke perut kita ya. Pegang perut kita terus kita napas, coba tarik ambil udara. Nah, pundak kita nggak naik. Jadi yang kembung adalah perut kita. Ya, jadi yang kembung perut, pundak kita nggak naik. Jadi nggak? Pundak naik kan? Coba. Oh, jadi di perutnya ya? Ya, itu nafas menggunakan paru-paru gitu ya. Kalau kita diafragma, kita pegang perut kita. Ini yang di sini ada yang penyanyi, ada yang suka nyanyi. Ada nggak? Kalau ada pasti tahu deh. Ini ada di sini ada Mbak Anggun. Banggun. Oh benar ada Banggun. Cesasmi bukan? Iya. Bohong banget. Bukan sayangnya sih. C-nya Cikande kalau dia. Oh Cikande, aku kira Cikokol ya. Cikande dan sekitarnya. Oke baik. Jadi buat Banggun yang udah suka nyanyi gitu ya, pasti tahu bahwa nyanyi juga pakai nafas dari diafragma, pakai nafas dari perut gitu. Sama juga dengan bicara, karena kan sama-sama ngeluarin suara ya. Jadi ketika kita nafas, sekali lagi yang naik bukan pundak, jadi bukan gini ya. Bukan, tapi yang naik, yang gembung adalah perut kita. Keluarnya bisa kayak gitu, atau bisa juga, jadi kita tarik nafas, kita kembung ya, dipegang sama tangan ketahuan, terus kita keluarinnya dengan suara, sambil perut kita ngempes. Suaranya jadi lebih enak didengar dan jadi nggak gampang ngos-ngosan karena suara yang udara yang ditampung lebih banyak gitu. Kayak jadi dasar-dasarnya ya. Nah, selanjutnya kita udah suara yang kita keluarin udah bagus, nyaman, terus abis itu nafas juga nggak ngos-ngosan, artikulasinya nggak jelas gitu ya. Kita ngomong apa, orang, hah? Apa tuh? Maksudnya? Uniform. Hah? Apa? Boleh sekali lagi? Nah, ini penting, artikulasi. Artikulasi ini adalah jelas atau enggaknya pelafalan kita saat sedang bicara gitu ya. Caranya gimana? Caranya untuk melatih artikulasi tentunya dengan coba A, I, U, E, O. Jadi coba sebutin semua alfabet gitu ya. A, B, C, D. Semua huruf yang ada di satu kata tuh disebutin. Misalnya mau ngomongin Indonesia Raya. Ya, Indonesia Raya. I kebaca, S kebaca, R kebaca, Y kebaca, A kebaca. Atau Indonesia tanah airku. Yang kadang-kadang suka skip tuh H.
Indonesia tanah airku. Nah, itu artikulasinya jelas tuh. Jadi orang bisa tahu kita ngomong apa. Adalah dengan buka mulut sih sebenarnya ya. Buka mulut, yang paling penting itu buka mulut. Jangan malas untuk kita menggerakkan mulut dan muka kita. Itu kenapa tadi pemanasannya seluruh muka ya, karena kan yang dipakai semua otot muka nih, bahkan sampai ke leher-leher dan pundak-pundak gitu. Oke, jadi artikulasi adalah jelas atau enggaknya pelafalan kita. Latihan artikulasi adalah dengan membaca cepat atau membacakan pembelit lidah. Karena kita memaksakan mulut kita lebih fleksibel dan lebih jelas. Membaca cepat nih, misalnya nih tulisan yang ada di layar nih sekarang dibacain dengan cepat. Jelas atau tidaknya pelafalan kita saat bicara. Latihan dengan ucapkan pembelit lidah dan membaca cepat. Nah, saat kita ngomong cepat, pelafalan kita tetap jelas nggak ya? Itu dari situ. Gitu. Jadi bisa secara random, misalnya ambil aja buku di sekitar rekan-rekan ataupun majalah atau apapun apa yang ada tulisannya, terus coba aja dibaca dengan cepat. Kayak gitu. Jadi itu juga bisa jadi latihannya. Membaca dengan cepat. Cepatnya cepat banget, tapi harus jelas pelafalannya. Artikulasi. Jelas atau tidaknya pelafalan kita saat bicara, latihan dengan ucapkan pembelit lidah dan membaca cepat. Nah, bacanya kan cepat kan, tapi semua hurufnya tetap kebaca. Dan tetap artikulasinya tetap jelas. Gitu. Lanjut ya. Lanjut lagi. Nah, lanjut lagi intonasi. Oke. Kalau tadi ngomongin soal pelafalan, A, I, U, E, O-nya jelas, A, B, C, D, E, F, G-nya jelas, sekarang adalah nadanya. Kita udah ngerti maksud dia apa, gitu ya. Tapi ngomongin nadanya itu aja, ada nggak? Misalnya, kalau aku nggak tahu nih, pada tahu Siska Kol apa enggak ya, di TikTok, TikTokers Siska Kol. Kalau ngomongan nadanya gitu-gitu aja ya. Hari ini aku mau makan es krim. Aku mau makan es krim sama adekku. Hari ini es krimnya rasa samyang. Nah, gitu-gitu aja tuh intonasinya. Kayaknya kalau kita ada orang pidato gitu ya, nadanya gitu males ya. Kalau Siska Kol kan buat konten. Tapi kayaknya kalau ada misalnya Pak Jokowi gitu, presiden gitu ngomong kayak gitu kan kayaknya enggak ya gitu. Tidak seperti itu ya Pak Jokowi ya. Jadi ini adalah intonasi adalah bentuk seni naik turunnya nada saat kita bicara. Nah, supaya kita punya intonasi yang beragam, nggak itu aja gitu ya. Itu kayak kalau kita ngeliat influencer di Instagram Story. Hari ini aku dikirimin sama Duster by Fikri. Ini enak banget, bahannya adem banget. Warnanya juga lucu-lucu banget. Ini juga gini-gini. Nah. Ngomongnya gitu-gitu aja nadanya ya. Makanya supaya nggak kayak gitu, kita harus punya intonasi yang beragam. Gimana cara latihan atau nge-unlock punya intonasi yang beragam adalah latihan dengan membacakan alfabet. Tapi dengan nada-nada yang berbeda. Kayak gimana tuh misalnya? A sampai Z ya. A, B, C, D, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Nah, kayak gitu. Jadi itu kita membiasakan otak kita melatih otak kita untuk punya intonasi yang beragam. Nada-nada bicara yang beragam. Gitu. Jadi ketika kita ngomong depan orang nggak ada, gitu-gitu aja nadanya, atau kayak bosen dengerin dia ngomong gitu. Sedangkan kita lagi ada di dalam satu presentasi penting atau pemilihan ketua apa gitu, ya nggak, di tempat kerja kalian. Gitu. Tapi gimana kita mau dengerin orang? Gimana kita mau bikin orang dengerin kita ngomong kalau orang itu bosen karena intonasi kita gitu-gitu aja. Nah itu, jadi intonasi latihnya bisa dengan membaca alfabet dengan intonasi yang beragam gitu. Dicoba-coba aja, emang kayak rada-rada bukan seperti orang waras ya. Gak apa-apa, biarin aja. Kalau dilatih secara intensif, itu tuh kita ngelatih otak kita kok. Kita ngelatih otak kita untuk terbiasa akan itu.
Nah, lanjut lagi. Aksentuasi. Penekanan suatu kata dalam kalimat untuk menonjolkan suatu pesan. Oke, jadi misalnya lagi pemilihan ketua. Aku nggak tahu ketua. Ada pemilihan ketua apa gitu nggak di Unifam? Ketua RT sih biasanya, Mbak. Ketua RT ya benar. Misalnya serikat gitu ya, serikat pekerja. Serikat misalnya ada pemilihan ketua serikat gitu ya. Pilih saya. Misalnya mau ngomong pilih saya sebagai ketua serikat tahun ini. Bisa ditekanin di kata pilih sayanya. Jadi pilih saya untuk menjadi ketua serikat tahun ini. Nah, itu yang diaksentuasinya, itu yang ditonjolin kan si ini ya, si pilih sayanya, atau juga bisa yang dipilih yang ditonjolin tahun ini. Pilih saya sebagai ketua serikat tahun ini. Nah, itu juga bisa. Itu sebenarnya seni aja sih. Seni dan kepentingan kita tuh pengen lebih nunjukin atau nonjolin pesan yang mana. Nah, gitu. Selanjutnya, dasar-dasar public speaking lainnya adalah speed atau kecepatan. Jadi ini tuh tempo kita saat bicara. Jangan terlalu cepat, jangan juga terlalu buru-buru, jangan juga terlalu lama, ya. Karena gini, kalau kita ngomong terlalu buru-buru, orang akan ketinggalan. Aduh, cepet banget ngomongnya, ulangin dong Pak. Tapi kalau kita ngomong lama ya, ya jadi saya ingin menyalonkan diri saya menjadi ketua serikat pekerja tahun ini. Orang akan mikir, yakin nggak sih? Nah, atau jadi kelihatan kayak bohong. Karena kalau kita bohong ya, kita ngomongnya akan lebih lama karena mikir, ya kan? Jadi ketika kita ngomongnya terlalu, bukan berarti ngomong nggak pakai mikir ya, nggak. Tapi ketika kita ngomong terlalu lambat temponya, kita akan diragukan gitu. Gimana bisa dipercaya sama atasan? Gimana bisa menyampaikan laporan gitu ya dalam dunia kerja kalau kita diraguin gitu karena ngomongnya lama banget. Kesannya kita nggak ngerti sama apa yang kita omongin, kesannya kita nggak paham, kesannya kita ragu gitu. Jadi tempo itu penting. Terus tempo yang ideal gimana? Oke, jadi pegang jantungnya masing-masing. Pada punya jantung dong di sini? Pasti dong. Pasti punya jantung dong di sini. Jadi pegang jantungnya, rasain detak jantungnya. Oke, ada kan? Ada ya, Mas Fikri detak jantungnya ada kan? Ada kan ya? Alhamdulillah masih ada, Mbak. Aduh, ngeri banget ini. Amit-amit ya. Masih ada kan? Oke, dipegang detak jantungnya. Oke, jadi lah saya segitu. Oke, saya bicara segini berarti. Halo teman-teman dari Unifam, hari ini aku pengen ngajarin kamu masalah soal public speaking yang bisa kamu pakai dalam dunia kerja. Nah gitu. Jadi bisa disegituin, bisa di sedetak jantung. Kalau mau latihan lebih advance lagi, mau ngomong cepat, mau ngomong lama, itu latihannya pakai musik. Ini metode penyiar banget tapi gitu. Cuman ini for fun aja. Kalau pengen rekan-rekan pengen buat senang-senang gitu ya. For fun, cari aja di YouTube gitu ya, slow music, fast music gitu, fast music background, slow music background, medium music background, medium tempo music background gitu misalnya. Terus habis itu ngomong aja, atau nggak usah ngomong deh, kayak ngomongan mikir, baca buku, misalnya ambil majalah, ambil buku, terus diiringin musik gitu ya, diiringin musik, habis itu sesuaiin sama temponya. Nah, gitu. Tapi itu metode yang penyiar banget. Kalau pengen tahu idealnya semana sih pegang detak jantung aja sih, samain aja sama detak jantung. Gitu. Oke. Baik. Sekarang di sini aku tadi udah ngasih tahu ya teknik-teknik sebenarnya. Teknik-teknik dasar banget. Itu bener-bener dasar dari public speaking. Dasar banget dari public speaking, dimana kalau misalnya rekan-rekan di sini ngikutin latihan ya, melatih otot-otot, membiasakan otak kita, nge-push otak kita. Kita ibarat kata tuh kayak nyalain otak kita, karena gini, kalau ngomong itu kan harus fokus gitu kan. Kita membicarakan apa yang ada di otak gitu. Jadi ya yang mesti dibiasain ya juga otak gitu.
Itu tadi yang udah aku share adalah dasar-dasarnya banget. Dasar-dasarnya public speaking bener-bener dasar banget. Nah, sekarang ngomongin soal ningkatin skill-nya. Gimana ya cara ningkatin skill public speaking-nya? Adalah kalau aku, dari pengalaman aku adalah cari referensi atau contoh. Misalnya di kantornya rekan-rekan Unifamous, gitu ya, Unifamous, ada bos yang jago banget ngomongnya. Kayaknya kalau dia ngomong tuh karismatik gitu ya. Ada atasan yang kayaknya kalau ngomong asik gitu. Nah, coba diperhatiin deh. Dia gimana sih saat ngomong? Oh, dia tuh openingnya gini, semangat ya. Oh, misalnya tadi Mas Fikri lagi MC. Oh, Mas Fikri kalau ngebuka acara gini ya, bagus deh. Nah, jadi diperhatiin. Kalau aku gitu. Jadi ketika ada senior aku gitu yang aku rasanya ilmunya oke banget, public speakingnya asik, aku perhatiin, aku observasi tuh. Oh, dia tuh cara dia menyapa audiens gini ya. Oh, dia tuh cara dia nyampein materi tuh gini ya. Gitu. Jadi aku observasi tuh. Plus juga aku punya referensi. Misalnya aku pengen bisa jago ngomong supaya kayak Raffi Ahmad. Aku bisa jago ngomong biar kayak Ayu Dewi. Tapi nggak usah jauh-jauh selebritis, bos kita juga ada kok. Atasan kita ada. Ih, karismatik banget ya dia pas ngomong. Atau teman kita sendiri. Ih, dia pas ngasih laporan bagus ya. Gitu. Nah, jadi bisa kita kayak mengobservasi yang lebih jago dari kita gitu lah intinya. Dan yang kedua adalah pasti latihan. Gitu. Latihannya kayak gimana yang tadi sudah aku jelasin ya. Nah, lanjut lagi. Latihan dengan cara ambil dan jadikan semua kesempatan itu untuk latihan public speaking. Gimana tuh Kak? Maksudnya nggak ngerti. Oke, ambil kata pertama dulu ya. Ambil semua kesempatan untuk latihan public speaking. Kalau ada acara keluarga, ada acara 17-an di RT RW komplek, butuh MC, nggak dibayar, nggak apa-apa. Coba latihan ngomong depan umum. Karena public speaking itu akan semakin jago, skillnya akan semakin meningkat kalau dipakai skillnya. Jadi kalau ada siapa nih yang mau jadi jubir, yang mau jadi juru bicara, siapa yang mau jadi moderator nih? Pertemuan antara pihak dari PT sama serikat pekerja. Siapa yang mau jadi moderatornya nih? Saya aja Pak, Bu, saya Bu. Ambil aja semua kesempatan buat latihan. Terus kalau ini cara pribadi aku ya. Yang kedua adalah jadiin semua kesempatan untuk latihan public speaking. Saya ini kalau misalnya lagi pesen order makanan gitu ya, lagi order makanan online, lagi cerita lah sama sepupu-sepupu saya gitu ya, lagi ngumpul-ngumpul saudara gitu, lagi ngumpul-ngumpul saudara, ngumpul-ngumpul teman, saya bisa cerita gitu. Saya tuh jadiin itu untuk sarana saya untuk latihan. Oke, ceritaku jelas nggak ya? Oke, cerita saya dari awal sampai akhir orang ngerti nggak ya? Walaupun sebenarnya penontonnya teman-teman sendiri, rekan-rekan kerja sendiri, teman-temannya sepupu-sepupu, bocah-bocah misalnya. Tapi itu aku jadiin untuk ceritanya aku lagi bercerita di depan orang-orang penting gitu. Misalnya kayak misalnya kemarin aku papasan loh sama bos A di suatu tempat gitu. Ya aku bercerita dengan jelas gitu. Iya, jadi canggung banget deh ketemu sama bos A, soalnya beliau sama keluarganya, sedangkan saya sama pacar saya, kan jadi sayanya canggung, gitu kan. Kalau misalnya kita ceritanya nggak jelas, dalam artian, kemarin aku habis ketemu sama bos A, terus gimana? Ya gitu deh pokoknya. Nah, kapan mau belajarnya, kapan mau latihannya gitu. Jadi aku benar-benar bawa latihan untuk bicara depan orang-orang tuh di keseharian. Saat lagi ngumpul sama saudara-saudara, saat lagi ceritain hal yang sereceh mungkin sama teman-teman kerja, itu aku pikirin lah gitu. Dalam artian harus ngerti lah orang yang aku ngomongin tuh nyampeinnya maksudnya apa gitu.
Nah, lanjut lagi nih yang seru yang aku juga akan minta untuk teman-teman dari Unifam ya, untuk Unifamers coba adalah untuk latihan ini. Ini adalah latihan improvisasi atau ad-libbing. Nama tekniknya adalah teknik ad-libbing. Jadi intinya ini adalah satu latihan untuk meningkatkan skill improvisasi ya. Caranya dengan untuk memilih satu kata, lalu ceritakan kata tersebut dalam 1 menit aja. Bukan definisinya tapi ya, misalnya kayak mie goreng. Mie goreng adalah makanan yang terbuat dari tepung terigu yang direbus, lalu dimasukkan bumbu. Nah, nggak gitu. Jadi silakan berimprovisasi tentang apapun. Ya, misalnya ini ngomongin aku kasih kata acak random, mie goreng gitu. Ceritain tentang mie goreng 1 menit aja, nggak usah lama-lama. Tapi bukan definisinya ya. Oke, mie goreng. Mie goreng adalah makanan favorit saya dan suami saya. Saya ingat waktu di zaman pacaran, kami belum mempunyai uang yang stabil. Hari itu kami hanya bisa memakan mie goreng 1 piring untuk berdua. Walaupun sebenarnya keadaannya miris, tapi rasanya tetap romantis karena dimakan dengan pasangan. Nah, kayak gitu itu kan improvisasi. Aku nggak ada naskah, aku nggak ada skrip, nggak ada apa. Kayak gitu. Jadi latihannya adalah ini, improvisasi. Dengan imajinasi kita. Dengan otak kita sendiri. Ya. Gimana apa yang tadi aku bilang bahwa kita harus maksa otak kita. Karena kan gini, yang bikin orang tuh oke, aku udah nyiapin mau ngomong apa besok buat presentasi, tapi ngeblank, Mbak Raye. Ngeblank nih, nggak tahu mau ngomong apa. Nah, mungkin rekan-rekan perlu belajar improvisasi untuk menghindari ngeblankan atau ke-an, karena terbiasa menendang atau mempush otak kita untuk terus berimprovisasi. Ya. Jadi semua orang pasti bisa. Oke, caranya adalah dengan aku kasih 1 kata acak, 1 kata random, rekan-rekan harus ngomong selama 1 menit tentang kata tersebut, tapi bukan definisinya. Jadi kayak misalnya kacamata. Kacamata adalah alat untuk penglihatan, membantu penglihatan. Nah, enggak gitu. Ya. Jadi kayak gitu. Oke. Siapa mau coba? Untuk latihan improvisasi atau latihan ad-lib? Ayo, silakan. ada yang mau coba, mungkin bisa resen. Gak usah malu ya Mbak Ray, namanya Gak usah juga malu, belajar ya kan. Gak usah malu. Nanti boleh aku contohin, nanti biar gantian yang nyontoh bisa kasih 1 kata random ke aku, 1, nanti aku gantian kasih 1 kata random ke yang mau ikutan. Jadi aku kasih contoh dulu. Jadi tenang, gak usah takut. Ayo silakan, ada yang mau coba? Boleh, silakan loh. Yang rame-rame ini juga boleh loh. Yang rame-rame nih ya, Mbak Puji nih. Ada yang mau nggak? Oh, ada Mbak Anggun ternyata. Mbak Anggun. Dia mau cobain Mbak Ray. Dulu, Mbak. Akhirnya. Buat kompor ya, buat kompor. Nah, buat kompor gas. Kompor gas, meleduk nggak tuh? Oke, bangun gantian aku. Bangun kasih dulu kata ke aku. Acak aja Mbak, 1. Kue bolu. Kue bolu, oke. Kue bolu. Kalau misalnya ada 1 makanan yang bisa ngingetin saya sama ibu saya, itu adalah kue bolu. Karena setiap kali saya menggigit kue bolu, dimanapun itu, saya langsung teringat masa kecil saya yang selalu dibekali dengan kue bolu. Karena ibu saya tahu sekali bahwa saya sangat suka dengan yang namanya kue bolu. Jadi, setiap kali saya kangen rumah, setiap kali saya kangen dengan ibu saya
Saya tinggal memesan atau mencari kue bolu untuk bisa merasakan kehangatan ibu saya di samping saya. Nah, kayak gitu. Itu improvisasi. Waduh. Ngarang. Luar biasa sekali. Luar bioskop. Nggak ada skrip, tapi maksudnya Saya terharu loh Mbak Rai. terharu ya. Saya juga jadi bagus sedih nih saya ceritanya. Ini acara apa sih, tali kasih atau Apakah kita langsung hadirkan ibu saya di sini? Enggak ya. Gitu. Jadi ngarang aja. Bukan masalah ceritanya harus bagus, enggak. Ini adalah poinnya, kalau bandingin sama saya udah tahun-tahun menjadi penyiar ya. Jadi saya sudah terbiasa gitu untuk ngarang dan untuk improvisasi gitu. Kalau ini adalah gunanya untuk melatih otak kita berimajinasi dan berimprovisasi. Itu aja sebenarnya. Nggak usah mikirin ceritanya harus bagus apa segala macam. Oke, Banggun. Kata yang pengen saya kasih ke Banggun adalah baju. Oke. Boleh take your time. Kalau mau kalau udah siap silakan. Oke. Baju. Semenjak obesitas melanda diri saya kesulitan sekali mencari size baju. Saya begitu banyak tergiur dengan model-model baju kekinian di Shopee, di Tokped gitu. Tapi sungguh saya sangat kesulitan sekali. Akhirnya untuk bisa aman, ya saya pilih yang size-nya besar-besar. Ya, itu doang ditanya nih. Bagus loh. Menghibur loh, keren Mbak, keren. Maksudnya ada punchline-nya. Yeay, ya kayak gitu. Jadi sebenarnya gitu aja. Gimana Bangun setelah mencoba? Jadi ini ya, maksudnya itu perlu waktu ya tadi ya. Maksudnya untuk bisa kita mau ngapain sih ceritanya gitu tuh ya. Maksudnya mau menyusun katanya itu kira-kira tuh butuh berapa lama sih waktunya gitu misalnya biar nanti ya maksudnya improve-nya itu maksimal gitu. Sebenarnya gini, sebenarnya gunanya tuh latihan ini ya Mbak. Gunanya tuh bukan supaya maksimal apa gimana. Enggak. Kita sebenarnya yang penting tuh prosesnya. Bukan output ceritanya atau kata-kata yang kita keluarin apa. Itu juga, tapi itu nomor 2. Yang pertama adalah kita maksa otak kita untuk mikir, untuk fokus. Jadi itu kunci. Poinnya itu untuk fokus. Jadi bukan hasilnya ya? Iya, kan ngomongin latihan nih. Kita kan latihan. Latihan. Jadi kadang-kadang bisa ngalor ngidur aja kayak orang gila gitu. Kadang-kadang kayaknya saya suka khawatir, aduh yang lihat saya ini nggak ya? Serem nggak ya? Takut nggak ya sama saya gitu. Tapi poinnya bukan itu. Poinnya adalah kita memaksa otak kita untuk berimprovisasi gitu. Jadi ketika nih kalau misalnya ada tiba-tiba di kantor Banggun gitu ya, ada award, ada penghargaan karyawan terbaik, Bangun maju, sambutan. Iya nggak? Sambutan terus saya bingung mau ngomong apa. Jadi nggak ada gitu ceritanya. Karena kenapa? Karena otak kita terbiasa untuk improvisasi. Terima kasih kepada Bapak, terima kasih kepada Ibu, terima kasih kepada karyawan atau rekan-rekan kerja saya yang sudah mempercayakan penghargaan ini untuk saya. Nah, gitu Bu. Gitu Bangun. Terima kasih. Jadi sama-sama. Jadi gunanya yang tadi aku kasih tahu tuh emang semuanya dasar. Nggak langsung kelihatan prosesnya. Tapi salah satunya ini latihan ini itu tuh adalah apa ya? Penyelamat kita saat kalau kita udah mengasah imajinasi kita ya, kalau kita udah mengasah skill improvisasi dan juga sering nge-push maksain otak kita buat fokus untuk ngomong gitu ya. Itu menyelamatkan kita sekali dalam keadaan-keadaan tiba-tiba mesti ngomong, mesti kasih sambutan, udah nggak bingung lagi. Nah itu Mbak, kalau boleh saya tanya ya, kadang kan tiba-tiba di mungkin taruhlah paling kecil ya di lingkungan RT atau lingkungan rumah,
tiba-tiba disuruh jadi MC kayak gitu tuh untuk nyambut ada misalnya ketua dewan lah atau siapa. Nah itu tuh yang bikin udah sport jantung duluan, sedangkan itu kan perintah ya, jadi mau nggak mau kan harus. Nah itu kan yang bikin sport jantung juga ya, aduh mau ngomong apa ini? Masalahnya kan yang datang kan pejabat, yang masalahnya datang kan dewan mana, dari partai mana gitu tuh ya. Sedangkan kita ya nggak terlalu paham di politik lah, di segala macam. Nah itu kadang yang bikin kita rada gemeteran gitu. Jangankan Mbak Anggun, aku pun masih banget deg-degan. Makanya kalau ngomongin soal MC atau public speaking itu menurut saya ada 2 yang paling penting, yaitu adalah satu, sebenarnya banyak yang penting, tapi kita bahasnya 2 deh ya. Satu adalah persiapan. Jadi kalau aku benar-benar aku catat nama-namanya, habis itu aku kayak bikin poin-poin opening aku ngomong apa. Jadi aku prepare banget. Yang kedua adalah mental. Mental dibangun ketika kita udah sering latihan. Mental terbangun ketika kita udah sering latihan. Improvisasi itu hadir ketika kita sudah terbiasa dan otak kita dilatih untuk memang fokus untuk berimprovisasi gitu. Kenapa harus tetap diiringi sama persiapan supaya improvisasi kita nggak ngalor ngidul kemana-mana. Kalau di dalam kenyataannya gitu ya. Kalau latihan ngalor ngidul oke. Tapi kalau pada kenyataannya kan enggak. Gitu kan. Jadi makanya yang aku bilang kalau dalam teknik ini yang paling penting itu prosesnya. Saat kita udah dibuntu nih, ngomong apa lagi. Nah, kita maksa otak kita untuk kayak ayo ngomong terus, lanjutin improvisasinya. Itu yang ngebentuk sih sebenarnya. Kalau menurut aku gitu. Dari pengalaman aku. Makasih ya Mbak Anggun ya. Contoh yang bagus. Terima kasih Mbak Anggun. Terima kasih. Ada lagi mungkin nih yang mau cobain? Mbak. Boleh, yang mau coba silahkan. Mbak Puji. Silakan Mbak Puji. Mau coba. Kita nggak ada salah, nggak ada benar ya Mbak? Nggak ada. Ini kan namanya. Kita cobain, namanya belajar. Ini adalah proses belajarnya. Luar biasa, super sekali. Oke. Ya udah, kalau nggak ada nggak apa-apa sih. Apa Mas Fikri mau nunjuk? Kalau mau lanjut lagi juga nggak apa-apa. Kita lanjut dulu nih Mbak. Oke, kita lanjut lagi ya. Oke, silakan. Baik. Selanjutnya, ini kita ngomongin soal public speaking tanpa speaking. Waduh, maksudnya gimana? Adalah kita ngomongin soal komunikasi tapi yang nggak diucapin, alias komunikasi nonverbal. Jadi komunikasi yang tidak keluar dari mulut kita. Ya, jadi kita berkomunikasi tanpa ngomong, tanpa bicara. Lewat apa tuh? Penampilan, pandangan mata atau eye contact, postur, gestur, senyum. Nah, kalau ngomongin soal penampilan, pasti penting dong penampilan dong. Ini mah semua orang udah tahu ya, kalau penampilan itu penting. Minimal rapih, minimal sesuai sama tempat dan juga keadaannya gitu ya. Kayak nggak juga kita kerja sehari-hari, misalnya acaranya santai tapi pakai jas juga kan nggak perlu. Tapi kalau memang diperlukan pakai jas ya silakan. Jadi penampilan ini penting karena saat kita ketemu orang yang paling pertama kali kita lihat kan pasti penampilan kan. Terus yang kedua adalah pandangan mata. Oke. Jadi saat bicara sama di depan umum ya, saya punya teknik itu adalah jadi kalau di depan saya banyak orang, saya tuh ngelihatnya W gini, nah W. Jadi saya ngelihat depan, kiri depan, terus ke belakang, terus ke depan lagi, di tengah, ke belakang lagi, ke belakang, terus ke depan kanan. Jadi mata saya keliling audiens. Tapi nggak gini ya, nggak gitu ya. Yang saya bilang di 3 titik, ini berapa titik? Berarti 5 ya, 5 titik. Jadi seperti huruf W gitu. Ngelihat depan saya, kiri, ke belakang, depan tengah, belakang lagi, terus ke kanan. Jadi kalau saya depan audiens banyak, saya menjaga eye contact saya seperti yang tadi saya bilang gitu. Dan saya benar-benar natap
mata dari audiens saya gitu, untuk mengunci perhatian audiens gitu. Lanjut adalah postur. Ngomongnya udah benar, intonasinya cakep, artikulasinya jelas, orang ngerti apa yang diomongin. Nunduk banget, atau terlalu dangak gitu. Ini juga mesti diperhatiin. Jadi postur yang baik itu adalah postur yang membuka. Jadi nggak gini, ini kan menutup nih, tapi juga nggak ini ya, apa ini istilahnya, nggak gini juga ya. Iya, betul. Jadi tangan bisa, kalau aku tangan biasanya kalau ngomong depan umum tuh kayak gini nih. Jadi aku taruh di depan pusar dengan posisi kayak gini, gitu. Atau ya di samping paha juga bisa gitu. Atau kalau acaranya casual, acaranya santai, satu tangan di kantung celana masih oke. Tapi itu kalau acaranya casual. Tapi kalau acaranya enggak ya, saya tegak, postur membuka diri, saya enggak melipat tangan, ya kan? Enggak menolak pinggang, enggak. Jadi biasanya saya taruh tangan saya seperti ini di depan pusar. Nah, terus habis itu adalah gestur. Ya, jadi postur, gestur ya. Jadi udah apa namanya? Udah bagus posturnya, gesturnya jalannya nyeret gitu. Pas lagi public speaking jalannya nyeret kan juga nggak bagus ya. Jadi itu juga mesti diperhatikan gitu. Dan jangan lupa senyum. Gitu. Jadi senyum juga penting banget supaya kalau kita ngeliat orang ngomong di depan kita terus jutek kan juga males ya. Makanya penting banget yang namanya senyum. Gitu. Jadi faktanya ya, 80% badan kita itu berbicara lebih banyak dari apa yang keluar dari mulut kita. Ya kayak kita deh Bu, nih perempuan-perempuan gitu ya, ngomong, kamu nggak apa-apa. Tapi mukanya judes, ya kan? Nah itu dia, makanya kenapa postur, gestur, pandangan mata, penampilan, senyum itu penting banget, karena 80% badan kita itu berbicara lebih banyak dari apa yang keluar dari mulut kita. Gitu. Oke, lanjut. Tadi kita bahas soal sama Mbak Anggun, kalau tiba-tiba disuruh MC di acara RT, aduh grogi banget. Ini grogi itu dirasakan sama semua orang, bahkan profesional sekalipun. Nggak ngomongin saya, ngomongin senior-senior saya yang udah ke TV, kemana-kemana. Saya tanya, masih grogi nggak sih? Jawabannya masih. Ya, jadi yang dilakukan kalau aku pribadi ya, aku sendiri yang melakukan kalau saat aku grogi adalah aku atur nafas, ya, tarik nafas, buang nafas, terus aku cari sesuatu yang bikin aku tenang, yang bikin aku senang. Misalnya sebelum presentasi ngopi dulu, ngeteh dulu, ngobrol dulu sama rekan-rekan, ya kan. Terus kadang-kadang nggak usah terlalu dipikirin. Kadang-kadang nanti kalau saya salah saya dipecat lagi. Pada kenyataannya nggak mungkin kayak gitu. masa karena kesalahan kecil gitu ya, kecuali kesalahannya fatal. Kalau kesalahannya kecil, masa tiba-tiba langsung wah gimana, kayaknya enggak ya. Jadi kadang-kadang emang ada di pikiran aja gitu. Atau misalnya kayak jangan-jangan karena saya salah menyebut jabatan waktu diundang ke RT, rumah saya bakal digusur. Nah, itu kan kayaknya enggak ya. Gitu. Jadi jangan terlalu di overthinkingin lah kalau kata anak zaman sekarang ya. Terus minum air, dan ada satu teknik lagi kalau grogi banget gitu ya, nggak tertahankan, adalah kita mendistraksi tubuh kita gitu dengan kita mencubit pelan ibu jari. Jadi kayak dicubit, jangan sampai berdarah, cubit, atau jangan sampai biru ya, cubit santai aja tapi dengan sakit yang cukup. Atau bisa juga cubit ini kulit yang di antara jempol dan juga telunjuk gitu. Itu kalau grogi saya biasanya sambil cubit-cubit jempol tuh gitu. Tapi jempol sendiri, jangan jempol orang lain ya. Jadi cubit-cubit jempol sendiri aja gitu. Atau ya udah diam aja. Jadi kadang-kadang tenangi pikiran, ya udah diam aja gitu. Jadi ini hal-hal yang aku lakuin kalau aku lagi grogi sebelum aku melakukan public speaking atau berbicara depan banyak orang.
Yang paling kenapa sih atur nafas? Yang paling penting ya atur nafas, minum air, sama diem sih. Cari sesuatu yang bikin tenang. Oke. Nah, sebenarnya emang apa sih yang bikin takut? Yang bikin takut kalau lagi bicara depan umum adalah yang nonton, Kak. Penontonnya, audiensnya. Nah, itu tadi kayak Mbak Anggun ya. Ada dewan perwakilan apa, nggak ngerti politik lagi sama, bosnya juga nggak ngerti. Tapi mesti diingat dan ditanamkan dalam otak bahwa audiens atau penonton kita itu bukanlah musuh, bukanlah ancaman. Kadang-kadang kita suka mikir mereka adalah ancaman kita. Kadang-kadang di pikiran kita, aduh ntar gue salah ngomong lagi, ntar aku salah ngomong lagi. Aduh aku salah ngomong, habis itu nanti mereka bakal gimana ya? Kayak padahal mereka nggak ngapa-ngapain. Si penonton ini nggak ngapa-ngapain. Audiens ini ya udah. Jadi audiens bukanlah musuh kita, bukan ancaman. Itu dulu yang dibuang. Biar nggak takut atau grogi ya. Nah, tapi yang namanya manusia ya, ada aja pasti salahnya gitu. Ya udah, nggak apa-apa. Kalau salah misalnya mengundang Dewan Perwakilan nama bapaknya Roni. Kita kesebutnya Romi. Salah satu huruf aja tuh ya. Iya, kita dengarkan dulu sambutan dari Bapak Romi. Dalam otak, aduh, parah banget salah. Roni dong, Roni bukan Romi gitu kan. Dalam otak kita tuh. Tapi ya udah. Mohon maaf. Pause dulu, boleh 1 detik, 2 detik gitu ya. Mohon maaf, maksud saya Bapak Roni Silalahi gitu. Jadi ya namanya manusia kan tidak luput dari kesalahan ya. Berhenti sejenak nggak apa-apa, tapi move on, dilanjutin lagi. Jangan udah salah, abis itu ngeblank jadi makin parah. Maafin ya, udah lupain, evaluasi. Oke, besok-besok gue nggak boleh gitu lagi. Supaya nama-nama orang nggak salah, aku harus catat dari sebelum menaik panggung, sebelum mengucapkan salam harus ucapkan berkali-kali. Nah, itu kan jadi bahan pelajaran tuh. Saya pernah ngucapin salah nama. Jadi ada satu merek namanya Living Loving. Saya kebalik, jadi Loving Living gitu. Nah, itu bisa. Cuman di situ ada. Ya, itu sebenarnya bisa diatasi dengan kalau sebelumnya saya ulang-ulang terus. Living, loving, living, loving, living, loving, living, loving, living, loving. Nah, nanti pas udah ngomong nggak salah. Nah, itu kan bisa jadi pembelajaran kan. Jadi maafkan, lupakan, dan evaluasi. Terus jangan bicarain apa yang kita nggak tahu. Kalau bisa memang cari tahu dulu, apalagi topik terkait saat kita mau public speaking gitu ya. Tapi ya kalau nggak tahu ya nggak harus pura-pura tahu, malah nanti menyesatkan informasinya ya. Jadi kalau dari saya sih ini. Oke, sekian materi dari saya. Sekarang masih ada waktu, saya kembalikan kepada Mas Fikri. Kalau misalnya rekan-rekan dari Unifarm, ya Unifarmers pengen nanya-nanya, boleh banget, silahkan. Terima kasih. Saya stop share ya. Ya, terima kasih. Ya, silakan Mbak Reye. Terima kasih Mbak Reye atas materinya. Nah, mungkin dari rekan-rekan Unifarm ada yang mau tanya nih, boleh? Ya. Bisa di kolom chat ditulis, atau mungkin kalau mau interaksi langsung sama Mbak Reye, tinggal raise hand aja. Nanti dari tim kita akan diambil gitu. Ayo, silakan rekan-rekan yang mau nanya. Lupa, pertanyaan menarik kita ada hadiahnya loh. Nah, ada hadiahnya pertanyaan loh. menarik ada hadiahnya. Jadi jangan ragu nih untuk bertanya. Benar. Selama aku bisa jawab, aku akan jawab. Seru banget tadi materinya juga ya kan, bisa diterapkan ketika kita. Betul. Silakan Pak Edi. Ya, izin bertanya Bu Raye ya. Iya. Ya, apa kabar Bu? Alhamdulillah baik Pak. Bapak apa kabar? Buka masker ya biar bisa kelihatan senyumnya. Bersinar Pak, glowing langsung buka masker ya. Iya. Kebetulan saya itu sales nih, kerjaannya ngecap. Ya. Cuman ya yang kita hadapin itu kadang-kadang owner, CEO betul. dari perusahaan atau dari buyer gitu ya. Kadang-kadang ya yang pertama itu ya pasti kadang-kadang minder gitu kan.
gitu kan. Ya. Ini pertanyaannya adalah gimana caranya dalam first impression 5 menit pertama atau 1 menit pertama itu dapat good attention dari lawan bicara kita gitu. Jadi mereka bisa langsung tertarik dengan saya pribadi, dan tujuan akhirnya adalah mereka tertarik dengan produk dari Unifarm kita gitu kan. Dan akhirnya belilah gitu kan. Dan akhirnya juga teman-teman di Fonusa Agung di Cikande, halo, itu bisa memenuhi order dari customer tersebut. Itu kan salah satu yang 5 menit pertama nih yang kadang-kadang krusial gitu, yang ini yang perlu kita dapat ini pencerahan dari Mbak Ryan. Baik. Yeah. Terima kasih Bapak Edi ya. Iya Bu. Oke, Pak Edi, thank you banget atas pertanyaannya. Kalau ngomongin soal first impression atau 5 menit pertama, ini ngomongin soal saat kita lagi bertugas gitu ya Pak, saat jadi sales gitu. Yang pertama mungkin ini tapi berdasarkan pengalaman saya ya, berdasarkan pengalaman saya yang tentunya mungkin saya sendiri belum pernah ada di posisi dari Bapak Edi gitu. Cuman yang dari pengalaman saya adalah pertama penampilan udah pasti ya, penampilan, terus abis itu yang kedua eye contact atau tatapan mata gitu ya, pandangan mata. Habis itu yang ketiga adalah cara kita membawa diri gitu, gestur kita gitu ya. Jadi nggak terlalu gesturnya nggak yang dangak gitu yang kelihatan kayak sombong, enggak, tapi juga enggak yang kelihatan minder. Dalam hati minder sebenarnya gitu ya, tapi nggak kelihatan karena kita gestur dan posturnya membuka diri, senyum, berjabat tangan dengan firm gitu ya. Itu kan gestur-gestur dan juga postur-postur yang sekilas dan di awal meyakinkan ya. Kalau dari cara komunikasinya ya, dan juga dari bagaimana kita bisa membuat sesuatu itu jadi persuasif gitu ya, adalah yang pertama mungkin adalah kita yakin dengan kelebihan apa yang kita tawarin gitu. Jadi kita percaya bahwa apa yang kita tawarin adalah yang dia butuhkan gitu. Kira-kira apa yang dia butuhkan ya, yang bisa dijawab sama produk saya gitu. Sepertinya ke situ sih Pak, karena kadang-kadang kan sebenarnya manusia itu ini ya Pak, saya sih nangkepnya semua manusia punya kebutuhan masing-masing gitu, jadi cukup memikirkan diri sendiri gitu kan manusia kan. Kalau kita bisa memenuhi kebutuhan itu kayak sepertinya akan lebih persuasif gitu. Jadi apa yang kira-kira dia butuhin ya, yang bisa aku berikan solusinya gitu. Sepertinya sih itu Pak gitu. Kalau kita ngomongin soal gimana cara bisa mendapatkan penjualan yang tinggi dengan berkomunikasi, nah itu mungkin ada yang lebih expert. Tapi kalau dari apa yang aku alami gitu ya, gimana cara kita mempersuasikan orang adalah kita bisa memberikan solusi terhadap apa yang dia butuhkan gitu. Gitu sih. Dan tentunya dengan postur-postur dan gestur-gestur yang tadi aku udah share gitu Pak Edi. Semoga membantu ya. Oke, makasih Mbak Rai. Jadi yang dibutuhin Mbak Rai apa ini? Yeah. Wah, langsung ya. Waduh, luar biasa nih Pak Edi nih. Masuk. Berarti Pak Edi terbukti cukup menjawab ya Pak Edi ya. Sales sejati. Iya. Cukup menjawab ya Pak Edi ya. Ya, terima kasih. Oke, terima kasih Pak Edi atas pertanyaan. Atau ada cara lain sih Pak. Kalau aku biasanya lebih suka cara yang ini adalah dengan apa ya, kita akrapin dulu suasananya, cairin dulu suasananya, baru kayaknya setelah itu kita ngomongin kepentingan masing-masing, ya aman gitu. Tapi yang nggak tahu kalau misalnya ngomongin soal CEO yang sibuk gitu ya, waktunya terbatas, nah mungkin bisa langsung lebih to the point gitu. Tapi kalau aku sih karena bidang pekerjaan aku juga ini yang cukup tidak terlalu formal, jadi lebih sering mempersuasi orang dalam cara yang
yang santai gitu kalau aku. Gitu. Kayak tadi Pak dilakuin. Mantap. Next. Oke. Nah, mungkin ini kita udah banyak pertanyaan juga di kolom chat ya, Mbak. Saya coba bacain. Ini ada dari Mbak Winda. Dia mau nanya, "Hai Mbak Raye, mau bertanya gimana sih cara membangun suasana dari audiens yang pasif supaya menjadi menarik?" Silakan, Mbak. Baik, yang pertama adalah kalau ngomongin audiens, kita harus tahu audiens kita tuh seperti apa. Jadi, audiens kita tuh siapa? Sebelum acara mulai, kita harus tahu kita nih ngomong sama siapa. Itu satu. Yang kedua adalah interaksi, udah pasti. Ajak interaksi, ajak terus mereka tuh terlibat dalam omongan kita, gitu ya. Bisa dengan lempar pertanyaan, bisa dengan misalnya ajak mereka berpartisipasi atau ikut dalam part lah gitu ya. Jadi itu cara-caranya interaksi gitu ya. Pokoknya ambil perhatian mereka lah gitu dengan cara libatkan mereka dalam omongan kita lah. Nah, tapi kalau misalnya kayak ada nih audiens yang emang nggak ya gitu aja gitu, susah kalau istilahnya itu mungkin nggak bisa diajak, nggak kooperatif gitu. Pasti ada audiens yang nggak kooperatif gitu. Caranya adalah pasti ada saat Mbak Winda gitu ya, Mbak Winda bicara dengan depan umum, pasti ada deh beberapa spot-spot, beberapa audiens ya yang merhatikan Mbak Winda. Itu bisa dibilang adalah hotspot, adalah sasaran gitu. Jadi sasaran itu, hotspot tersebutlah yang bisa Mbak Winda jadikan teman untuk interaksi yang mewakili audiens. Karena kadang-kadang kita berusaha untuk kontrol seluruh audiens, tapi ya hari itu nggak tahu kenapa, atau di acara itu nggak tahu kenapa emang nggak kooperatif aja, gitu ya. Ya udah, kita bisa interaksi, kita bisa libatkan audiens yang menjadi hotspot kita, atau yang kita tahu dari awal merhatiin kita nih. Ibu ini merhatiin kita, ibu ini nih merhatiin kita, nih di situ merhatiin kita. Nah itu kita terus jaga tuh, ibarat kata koneksinya gitu. Jadi gitu sih. Jadi yang jawabannya kalau disingkat gitu ya, satu, cari tahu audiens kita siapa, dua adalah dengan interaksi, tiga kalau emang kita udah interaksi, udah libatkan mereka tapi kita nggak bisa kontrol seluruh audiens, nggak apa-apa, coba jaga koneksi kita dari yang menjadi hotspot yang kita tahu merhatiin itu dari awal. Nah itu hotspot kita tuh, gitu. Semoga menjawab ya Mbak Winda ya. Semoga menjawab ya Mbak Winda ya. Jadi kalau kita lagi di satu kelas gitu misalnya, perhatiin aja tuh yang benar-benar perhatiin kita ya Mbak Raye. Iya betul. Karena ya, capek juga ya. Kalau bisa kita libatkan seluruh audiens, tapi kan kadang-kadang nggak semua audiens kooperatif ya. Oke, semoga menjawab ya Mbak Winda ya. Oke, selanjutnya kita ke pertanyaan kedua, yaitu dari Mbak Iren. Gimana sih cara meningkatkan confidence level pada saat public speaking? Kadang kan suara kita suka deg-degan atau suara bergetar. Nah itu gimana tuh Mbak Raye? Oke. Pertama-tama ngomongin soal confidence level. Jadi ngomong kita tuh akan lebih lancar kalau kita relax, ya. Gimana supaya grogi itu pasti. Tapi supaya groginya terkontrol adalah kitanya harus relax dulu. Makanya tadi ada slides tentang kalau grogi, tenang, atur nafas, tarik nafas, minum, gitu ya. Coba prepare lagi, kalau persiapan sudah cukup, ya udah tenangi diri gitu. Kalau ngomongin confidence nih, kalau buat saya ini rada kompleks karena saya bisa bilang bahwa dari 10 kali saya pede, sebenarnya 8 kalinya tuh saya pura-pura pede. Jadi kadang-kadang kepercayaan diri itu datang dari kitanya yang maksain diri kita untuk pede sih. Itu kayak ada sih ciut-ciutnya, aduh
aku mesti ngomong lagi nih depan pejabat. Aduh, gimana nih kalau salah ngomong. Tapi ya udah, jalanin aja. Yang penting, nomor 1 terpenting sedunia adalah relax. Relax. Tarik napas, tenangi diri, buang pikiran-pikiran yang jelek. Aduh, nanti kalau gue keselengkat di panggung gimana ya? Ya, belum tentu. Dan kebanyakan itu tidak terjadi ya. Gitu. Jadi yang penting relax sih. Gitu. Nah, ada juga nih udah relax, tapi kok suara nggak keluar, geter. Mungkin cara olah suaranya yang salah. Makanya penting punya power tuh gitu. Jadi kalau kita powernya udah pakem gitu ya, suara untuk geter tuh biasanya jarang terjadi karena saya dari kecil suara saya sangat lantang ya. Jadi saya jarang mengalami suara getar atau suara kecil gitu, jarang. Karena memang secara power udah pakem. Gimana ngeluarin power yang bener? Si suara perut atau dari diafragma itu tadi. Itu selain dia menampung udara lebih banyak, juga keluarnya dia lebih tebal lah, lebih power gitu. Jadi kadang-kadang yang bikin suara kecil karena power kita juga kecil. Gitu. Oke. Semoga menjawab dan dimengerti. Semoga menjawab ya Mbak Iren. Yang penting adalah tadi sempat disinggung Mbak Ray juga ya. Percaya diri, tapi kalau salah lupain gitu ya. Iya, tapi evaluasi tetap abis itunya. Siap, oke. Kita ke pertanyaan selanjutnya, Mbak Ray. Ini banyak banget nih yang nanya. Pada tertarik banget tentang public speaking. Ini ada dari Mbak Jennifer. Gimana Mbak Jennifer? Iya, Mbak Jennifer, dia mau nanya gimana caranya tetap pede saat ad-lib, karena kan pikiran biasanya buyar gitu. Kalau kita improve, kita ad-lib, itu suka buyar, terus akhirnya malah berujung salah ngomong. Itu gimana, Mbak? Oke, kalau ngomongin soal improvisasi latihan, ya, supaya nggak buyar, ya kadang harus dipaksa otaknya. Dalam artian, saat improvisasi, ayo coba ngomongin soal baju gitu. Saat kita mau ngeblank, harus ada dorongan atau kayak kemauan dari diri kita kayak nggak lanjutin ngomongnya, lanjutin. Kalau ngalor ngidul gimana? Ya udah, next latihan lagi, coba tetap maksa diri tapi ngomongnya nggak boleh ngalor ngidul ya, gitu. Kalau aku gitu, jadi itu tuh semua tuh di pikiran sebenarnya. Kayak gimana supaya bisa latihan improvisasi, ya dilatih sebanyak-banyaknya. Gimana supaya improvisasinya nggak ngalor ngidul, ya itu pasti butuh waktu dan butuh beberapa latihan. Gimana supaya nggak ngeblank, ya dipaksa. Biar terus ngomong, biar nggak ngeblank. Awal-awalnya susah, kalau udah ngeblank kayaknya buntu aja gitu, padahal nggak, sebenarnya otak kita lebih pintar dari yang kita bayangkan. Karena semua orang itu bisa berimajinasi, jadi semua orang pasti bisa improvisasi. Oke, cukup jelas ya Mbak Jennifer ya tips dari Mbak Ray. Latihan gitu ya Mbak. Ya. Nah, oke, kita lanjut lagi. Ada pertanyaan lagi dari Mbak Anggun. Kadang di sewaktu-waktu kita jadi MC, itu si tokohnya itu memberi sambutan tapi terlalu lama gitu. Nah, itu gimana caranya kita menghentikannya Mbak Ray? Oke. Dengan sopan. Ini sebenarnya sebuah tantangan juga buat aku ya Mbak Anggun ya, karena di satu sisi juga nggak sopan untuk motong pembicaraan orang, tapi sebenarnya ini selain public speaking, ini juga skill yang dibutuhkan adalah skill problem solving ya. Ini adalah kita memecahkan masalah. Kalau aku akan berusaha untuk kayak nangkep perhatian si pembicaranya gitu ya. Misalnya mencoba eye contact, terus habis itu coba memberi kode. Tapi kalau nggak bisa juga, bisa dengan nyuruh panitia. Jadi nggak perlu MC gitu ya. Jadi bisa panitia lain gitu ya, yang misalnya bertugas sebagai timekeeper, itu bisa ngasih tahu gitu ya, waktunya udah habis, atau nulis gitu depan dia, terus waktunya udah habis. Itu bisa, nggak harus MC kok. Atau ya cari celah saat dia udah berhenti ngomong,
Tapi enggak sih. Kalau aku lebih sering minta tolong panitia lainnya. Karena motong pembicaraan orang tuh nggak enak sih. Karena kita ngomong dipotong nggak enak kan. Jadi mendingan mendingan kalau kayak gitu minta tolong panitia lain aja buat memberhentikan. Itu Mbak Gun, jadi panitia minta tolong. Iya. Nih, gitu. Biar timekeepernya aja yang disebelin, nggak usah kita. Siap. Semoga Gitu menjawab ya Mbak Gun. Siap, ya Bun. Oke, Makasih Mbak, jawabannya. kita ke pertanyaan lainnya ya Mbak. Ini agak-agak mirip sebenarnya, ada dari Trisnaning dan NSJ. Gimana caranya saat berbicara di depan itu kita tidak terlalu cepat karena gugup, jadi saat berbicara terlalu cepat. Terus dari NSJ ini, gimana caranya ketika presentasi kita tidak bergumam? Oke, baik. Yang pertama gimana supaya ngomongnya nggak terlalu cepat adalah balik lagi ke relax ini. Jadi saat kita deg-degan, ya kan, terpacu tuh adrenalin, terpacu gitu kan. Tapi kita tenangi diri dulu. Oke, tenangi diri. Terus abis itu ya udah jaga temponya. Saat detak jantung kita udah mulai kembali normal, melambat ya. Nah, di situ kita bisa menyesuaikan tempo kita yang sama dengan detak jantung normal kita. Gitu. Jadi lebih itu tuh ya kesadaran sih. Itu kesadaran yang kadang-kadang emang refleksnya adanya tuh kalau kita udah kebiasa memang. Cuman bisa dilatih gitu. Yang pertama sih kunci dari semuanya sih harus relax sih. Relax dalam artian deg-degan, tetap deg-degan, tapi coba atur nafas. Masih bisa dikontrol kok pasti. Gitu. Atau bisa juga coba sebelum ngomong dengerin lagu yang lama, yang pelan gitu, yang tenang gitu. Tapi kalau aku sih lebih cara yang pertama itu menenangkan diri supaya detak jantungnya juga nggak terlalu terpacu banget, karena itu ngaruh pasti ke cara ngomong kita. Yang kedua, gimana caranya dari NSJ? Gimana caranya tidak bergumam? Bergumam tuh berarti ini ya, ngomongnya nggak jelas berarti ya, artikulasinya kurang jelas. Adalah dengan pemanasan, A, I, U, E, O-nya harus jelas, sama buka mulut sih sebenarnya. Kadang-kadang yang bikin kita ngomong bergumam tuh karena kita kebiasa ngomongnya gini aja, kita ngomong kebiasa kayak gini. Sedangkan kalau misalnya bisa dilihat semua orang yang public speaking pasti yang ngomong tanah airku ya dibuka mulutnya, tanah airku. Jadi ketika presentasi supaya tidak bergumam adalah dilatih artikulasinya, dibuka mulutnya, lakukan pemanasan, dan salah satu latihan artikulasi adalah coba baca cepat tulisan apapun yang ada di sekitar Anda gitu ya, bisa majalah, bisa buku. Tapi harus pastiin bacain semuanya. Kayak gitu. Jadi kayak misalnya saya ada nggak ya tulisan apapun yang di buku gitu. Saya lagi ada buku di sekitar saya. Coba cari buku gitu ya yang ada tulisannya satu paragraf aja. Coba baca cepat. Tapi harus jelas ngomongnya, yaitu dibuka mulutnya. Jadi A, I, U, E, O, A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N. Gitu. Jadi mulut kita terbiasa untuk mengucapkan huruf-huruf dengan jelas. Oke, terima kasih. Semoga menjawab ya, ini Tristaning dan NSJ. Kuncinya ada relax ya, Mbak? Betul. Jadi kalau misalnya kita mulai gugup, mungkin kita bisa mulai makan permen milk kita, karena 3 lollipop milk kita sama dengan segelas susu. Lumayan. Masuk. Oke, nah ini mungkin yang menarik lagi nih Mbak Raya. Ada pertanyaan dari Mbak Ranita. Gimana sih cara menyisipkan humor ketika kita bicara di depan umum agar suasana menjadi cair? Gitu. Oke, sebenarnya gini. Sebenarnya kalau saya ya, kadang-kadang kita pikirannya ketika kita harus public speaking, harus lucu gitu ya. Kalau emang orang yang nggak suka bercanda ya nggak usah maksain jadi orang yang suka bercanda. Kalau saya sih itu ya. Jadi kalau emang
nggak harus humor itu hanya seperti bawang goreng, bisa ada bisa enggak sih kalau menurut saya. Jadi daripada kita berusaha untuk lucu terus tapi nggak kena gitu kan, ya mendingan nggak usah, nggak apa-apa. Tapi gimana cara bisa membuat humor atau menyisipkan humor saat berbicara depan umum agar suasana menjadi cair? Biasanya kan humor itu ada orang-orang jadi ketawa ketika ada apa ya? Ketika mereka merasa relate atau merasa ini ya, merasa nyambung sama humornya. Gimana supaya bisa nyambung? Ya kenali audiensnya seperti apa. Gitu. Kayak sebenarnya ini bukan humor sih, tapi bisa kayak misalnya di PT Fonusa gitu ya. Yang terkenal adalah ada orang yang namanya Kang Adi gitu ya. Kang Adi orangnya lucu. Nah, kita udah ngumpul informasi nih. Bisa coba dong Kang Adi. Nah, kita bisa coba cairin suasana di situ karena kita tahu di situ yang lucu tuh namanya Kang Adi. Coba deh nanti dipanggil Kang Adi. Gitu. Jadi gimana cara menyisipkan humor saat berbicara depan umum supaya suasana lebih cair adalah kita stalk dulu. Kita cari tahu dulu nih audiens kita seperti apa. Kalau ini ada teorinya, teori kayak ibu-ibu nawar di pasar. Kalau pedagangnya orang Sunda, tiba-tiba dia ngomong Sunda. Kalau orangnya orang Padang, tiba-tiba dia ngomong Padang supaya dapat harga yang lebih murah gitu kan. Itu sama seperti kita saat ngomong depan umum. Kalau audiensnya seperti ini, kita coba menyesuaikan. Kalau audiensnya seperti itu, kita coba menyesuaikan. Gitu. Jadi kayak ibu-ibu nawar di pasar. Ini udah jago nih kayaknya yang senyum-senyum ya, kayak Mbak Arfiana Bahar nih kayaknya sering nawar juga pakai bahasa-bahasa pedagang. Jago ini. Jago ya. Ya gitu. Semoga menjawab Mbak Rahmanita. Oke, luar biasa banyak banget. Nih jujur Mbak Re, dari 2 kali webinar nih paling banyak loh pertanyaan nih. Alhamdulillah, Masya Menarik Allah. sekali nih ya. Nah ini saya lanjutin lagi. Semoga Mbak Re mau minum dulu Mbak Re, biar suaranya lebih enak sambil saya bacain pertanyaannya. Boleh. Ini ada dari Mbak Novita Sari ya. Tadi kan banyak pertanyaan itu yang offline nih. Kalau misalnya kita online, kita webinar kayak gini, nah itu gimana tuh menjaga interaksi dengan si audiensnya? Oke, kalau online sih, kalau aku sih salah satunya adalah panggil nama sih. Panggil nama karena kadang-kadang kan emang menjaga atensi online tuh lebih susah memang dibanding offline gitu kan. Ya, kita bisa keep mereka in touch lah ya. Audiens terus dengerin kita ya dengan mereka terpanggil namanya gitu. Atau nggak harus nama, misalnya kayak di sini siapa yang suka nyanyi, di sini siapa yang ternyata Mbak Anggun ternyata tadi kan gitu yang juga ternyata seorang penyanyi gitu. Jadi bisa dibuat bisa kita panggil, benar-benar panggil dalam artian namanya kita panggil atau kita bikin mereka merasa terpanggil gitu. Kita panggil atau bikin mereka merasa terpanggil gitu ya, kuncinya ya. Yes. So akrab aja udah ya Mbak ya intinya. Ya itu, kita berkamuflase seperti audiens, seperti ibu-ibu nawar di pasar. Siap. Oke, kita ke pertanyaan selanjutnya. Ini ada dari Kun Kun. Kalau misalnya kita ngomong dalam bahasa Inggris, apa latihan public speaking-nya sama Mbak? Oke. Sebenarnya sama aja. Waktu itu saya pernah MC buat suatu acara gitu ya, bilingual. Yang beda adalah ekspresinya gitu. Kalau misalnya cara kita menyambut sebenarnya sama aja kok, cuma beda bahasa aja. Gitu. Tapi tipsnya kalau aku kan bahasa ibunya bahasa Indonesia ya, bukan bahasa Inggris ya. Jadi kadang-kadang kalau ada hal-hal yang aku nggak yakin cara pengucapannya gimana tuh aku selalu cek. Oke, ini cara pengucapannya gimana nih? Gitu.
Pokoknya semua aku recheck dulu sebelum aku nge-MC. Jadi supaya pas nge-MC minim kesalahan. Paling bedanya itu aja sih. Tapi kecuali beda cerita kalau rekan-rekan di sini udah was-was banget bahasa Inggrisnya. Udah anak jaksel banget ya, Mbak. Anak jaksel banget nih, jadi kayak nggak perlu di-translate, which is literally nggak perlu didengerin dulu. Aku soalnya bener-bener semua kata yang aku nggak tahu aku Google gitu. Di Google Translate, so aku dengerin cara dengerinnya gimana, cara ngomongnya gimana. Oke, siap. Terima kasih, semoga menjawab Bu Kun. Mungkin ini pertanyaan terakhir ya teman-teman. Kalau enggak mungkin kita bisa sampai subuh nih ngobrol sama Mbak Raya ini, saking serunya nih. Masya Allah, amin. Oke, ini di luar yang teknik-teknik yang Mbak Raya. Oke. Siapa sih salah satu figur, ini ada pertanyaan dari Disya, siapa sih salah satu figur yang menjadi acuan atau motivasi Mbak Raya untuk mulai belajar public speaking hingga seperti sekarang? Oke. Terima kasih atas pertanyaannya. Banyak sih sebenarnya, tapi kalau tarik dari kecil udah pasti host-host ceriwis waktu itu ya. Adalah Indra Bekti dan Indy Barens. Itu benar-benar itu luar biasa ya. Pamungkas banget sih. Itu idola pamungkas aku banget, nomor 1. Habis itu udah aku masuk ke kantor aku yang sekarang, siaran di Gen FM. Ada 2, yaitu mentor aku sendiri adalah VV Adeline dan juga Anka Tama. Tapi Anka Tama udah nggak siaran lagi sih sekarang. Ada seorang sekarang content creator, sekarang YouTuber. Sekarang Anka Tama tuh YouTuber, tapi juga masih MC. Nah, tapi iya, sarannya juga bagus ya. Tapi waktu itu aku suka banget ceriwis waktu itu. Waktu aku kecil. Nah, tapi aku tuh bener-bener bisa belajar dari manapun. Jadi kadang-kadang aku punya role model gitu ya, punya orang yang aku idolain banget, tapi sebenarnya aku belajar dari siapapun. Jadi misalnya kalau aku lagi nge-MC nih, aku lagi partneran sama orang lain gitu ya. Aku pelajari, oh dia cara dia bawa audiens tuh gini ya, cara dia bercanda tuh gini ya gitu. Jadi aku pelajari kayak misalnya tadi aku perhatiin Mas Fikri, oh Mas Fikri tadi pas opening bagus ya, Mas Fikri memperkenalkan diri dulu, ngasih tahu acaranya ada apa, ngenalin aku dulu, nyapa-nyapa dulu audiensnya gitu. Aku tuh perhatiin. Jadi emang belajar dari mana aja, kalau aku dari siapa aja gitu. Dari semua orang yang aku temuin, aku suka perhatiin, oh oke, bisa gue terapin tuh ilmunya di next MC gitu. Aku suka kayak gitu. Jadi dari banyak orang. Dari banyak orang ya Mbak, langsung diamati, tiru, modifikasi gitu ya. Betul. Oke, semoga menjawab ya Mbak Disya ya. Nah, kayaknya ini kita udah di penghujung acara nih Mbak Raya ya. Nah, cuman saya mau minta tolong dulu sebelum nanti kita ada foto bersama Mbak Raya. Tapi sebelum kita foto bareng-bareng, saya mau minta tolong dulu nih ke rekan-rekan semua. Ini kita ada polling. Tolong diisi dulu pollingnya sebentar aja, mungkin cuma 10 detik. Tolong diisi dulu ya, teman-teman ya. Ini ada di pop up di layar. Silakan, monggo diisi. Silakan isi. Isi. Silakan diisi. Wah, ini topik-topik setelahnya ya, abis ini ya. Iya. Jadi biasanya kita mau nyari masukan lagi Mbak Raya, topik apa sih yang sekiranya bisa kita bahas gitu. Oke. Oh, bagus. Personal branding banyak juga ya yang mau ya. Interpersonal skills. Mental health issue. Keren. Keren banget. Ayo, baru setengah nih. Semuanya isi dulu.
Oke, terima kasih sudah mengisi pollingnya. Nah, supaya kita lebih afdol, mari kita foto bersama dulu sama Mbak Raye. Ayo dong. Oleh karena itu, teman-teman buka dong kameranya semuanya dong. Biar kenang-kenangan nih. Kita buka dulu semua kameranya. Ayo, ayo buka. Ayo di sini ada Mas Aam, buka Mas Aam. Mbak Trisnaning. Ayo buka Mas Yogi. Pak Dito. Oke, udah semua ya. Saya minta tolong ke Mbak Salwa untuk dibantu foto ya Mbak. Kita gaya pertama dulu ya. Gaya pertama dulu ya. Gaya bebas dulu. 1, 2, 3. Oke. Gaya jempol, gaya jempol. 1, 2, 3. Oke, terakhir gaya bebas ya, gaya bebas ya. 1, 2, 3. Oke. Terima kasih semuanya. Terima kasih. Terima kasih Mbak Raye. Ya. Terima kasih. Thank you so much. Aku makasih banget. Makasih Mbak. Unifam udah ngasih aku kesempatan buat jadi pembicara hari ini. Aku mohon maaf atas kekurangan dan kesalahan aku hari ini. Thank you so much. Semoga Unifamers semua yang ada di sini sehat selalu dan selalu diberi kebahagiaan. Thank you so much. Terima kasih Thank Mbak you. Raye. Bye-bye. Terima kasih. Seperti saya tutup sekalian seperti kata Mbak Raye yang tadi ngomong. Dadah, bye-bye. Minimal ada satu momen di depan umum. Yes. Jadi jadikan momen itu sebagai momen untuk kita latihan public speaking. Terima kasih Mbak Raye. Terima kasih semuanya. Terima kasih. Terima kasih guys. Semoga dapat manfaat ya. Unifam, yes. Unifam. Unifam, yes. Bye. Bye. Selamat siaran, Mbak. Thank you. Dengerin aku jam 8 ya. Di GNFM. Dah. Mbak, pesan lagu.